Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul Alkitab dan ilmu pengetahuan itu selaras. Ini buktinya. Dalam salah satu episode acara Sitrot yang berjudul It's Supernatural, saya belajar banyak dari seorang ilmuwan otak Kristen, Dr. Caroline Leaf. Beliau bukan hanya seorang ahli dalam bidang neuroplastisitas, tetapi juga seorang yang sungguh-sungguh mengandalkan firman Tuhan dalam setiap penelitiannya. Mendengarnya menjelaskan bagaimana iman dan ilmu pengetahuan bekerja selaras membuat saya terkagum-kagum. Ada begitu banyak hal yang sebelumnya kita anggap rohani semata, ternyata bisa dijelaskan secara ilmiah, dan sebaliknya, hal-hal ilmiah pun justru menunjukkan betapa hebatnya kebenaran firman Tuhan. Dr. Caroline menjelaskan bahwa manusia memang didesain oleh Tuhan untuk wired for love. Otak kita secara alami dirancang untuk hal-hal positif, kasih, sukacita, damai, kebenaran, antusiasme, gairah, dan pengharapan. Semua itu menghasilkan reaksi kimia di otak kita yang sehat, membangun dan memperkuat pikiran yang benar. Tapi sayangnya, kita hidup di dunia yang rusak, penuh trauma dan ketakutan. Saat kita mengalami sesuatu yang menyakitkan atau mempercayai kebohongan, maka otak kita pun membentuk pohon-pohon hitam, memori beracun yang disimpan dalam bentuk struktur yang nyata di dalam otak. Yang menarik, dalam 24 hingga 48 jam sejak pikiran negatif itu muncul, kita sebenarnya diberi waktu oleh Tuhan untuk mengambil keputusan. Apakah kita akan membiarkannya tumbuh dan memperkuat diri, atau kita mau mengubahnya dengan menggunakan bagian otak depan kita, frontal lobe, untuk berkata, ini tidak baik. Aku memilih percaya kepada Tuhan. Aku memilih kebenarannya. Firman Tuhan dalam Markus 11 ayat 22-23 berkata, percayalah kepada Allah, katakanlah kepada gunung ini. Gunung itu, kata Dr. Caroline, adalah pohon-pohon beracun dalam pikiran kita. Kita bisa bicara kepada mereka, bukan sekedar berpura-pura positif, tetapi dengan mengucapkan firman Tuhan. Saat kita membaca Alkitab, percaya dan mengucapkannya, otak kita menghasilkan bahan kimia seperti dopamin, serotonin, dan oksitosin yang secara ilmiah mampu melelehkan struktur memori beracun itu. Luar biasa ya. Dan ternyata proses ini memakan waktu 21 hari. Dalam 21 hari, kita bisa mulai menghancurkan pohon pikiran beracun dan membangun pohon hijau baru di sebelahnya, yaitu pikiran-pikiran sehat yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi dua pohon ini tidak bisa hidup berdampingan dalam satu tempat. Yang satu harus digantikan oleh yang lain. Kasih yang sempurna mengusir ketakutan, kata 1 Yohanes 4 ayat 18.
Ternyata itu bukan cuma janji rohani, tetapi juga kenyataan ilmiah. Dr. Caroline juga bercerita tentang pria 78 tahun yang sudah tidak bisa bangun lagi karena matanya memburuk, tetapi dia memutuskan memulai karier kedua menjadi akuntan. Dengan menerapkan prinsip firman Tuhan dan ilmu otak, dia berhasil lulus di usia 84 dan bekerja menjadi akuntan selama 19 tahun. Bahkan ada kejadian lain, anak muda yang mengalami cedera otak parah divonis tidak bisa pulih. Tetapi setelah menerapkan prinsip ini selama 3 bulan, ia bukan hanya pulih, tetapi meraih 4 gelar dan menjadi pembicara top di Afrika Selatan. Jadi siapa bilang makin tua kita semakin lemah dan pikun? Kalau kita setia merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab, berdoa, memuji dan menyembahnya, bagian luar otak kita akan menebal. Secara ilmiah itu artinya kita makin cerdas. Firman Tuhan bukan hanya menguatkan hati dan jiwa, tapi juga menyehatkan dan memperbarui otak kita secara fisik. Kebenaran ini benar-benar menyentuh saya. Firman Tuhan itu bukan sekedar tuntunan hidup, tetapi juga sarana pemulihan total, baik roh, jiwa, dan tubuh. Tidak heran Mazmur 1 menyebutkan bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang dibuatnya berhasil. Ternyata kita pun punya pohon-pohon di dalam otak kita. Dan kita bisa memilih mau menanam pohon hijau atau membiarkan pohon beracun merusak hidup. Seperti kata Dr. Caroline Leaf, kita bukan korban dari biologi kita. Kita adalah hasil dari pikiran-pikiran kita. Perbaruilah pikiranmu dengan firman Tuhan. Itu sungguh-sungguh mengubah otakmu. Wow, praktek yuk. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.